Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Tratasari dengan NIM 21083040445. Kelas 4 di ATA, saya akan meresum sebuah buku dengan judul Rekonstruksi of Quran, yang saya resum pada halaman lampiran ke-1 dan lampiran ke-2. Video yang ke-6. Yang pertama itu ada penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Ya, seperti kita tahu, kita umat Islam itu wajib membaca Al-Quran. Dalam khazanah literatur Islam, selain dalam membaca Al-Quran juga itu ya harus diperhatikan juga tajwid. Terdapat beberapa istilah lain yang lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran ini, yaitu 1. Ada tartil yang berasal dari rottala atau yang melakukan, menyanyikan, yang awal Islam hanya bermakna membaca Al-Quran dengan secara melodik. Al-Suyuti menjelaskan bahwa tartil mencakup pemahaman tentang pausa dalam pembacaan dan artikulasi yang tepat huruf-huruf hijaiyah. Dewasa ini, istilah tersebut tidak hanya merupakan suatu terma generik untuk pembacaan Al-Quran, tetapi juga merujuk kepada pembacaan secara cermat dan perlahan-lahan. Yang kedua itu ada tilawah. Ya, berasal dari kata tala, membaca secara tenang, berimbang, dan menyenangkan. Di masa pra-Islam, kata ini digunakan untuk merujuk pembacaan syair. Pembacaan semacam ini mencakup cara sederhana, pendengungan, atau pelaguan yang disebut tarannum. Yang ketiga itu ada qiraah, yang berasal dari qira'at, yang artinya membaca, yang mestinya dibedakan dari penggunaan untuk merujuk keragaman bacaan Al-Quran. Di sini pembacaan Al-Quran mencakup hal-hal yang ada di dalam istilah-istilah lain, seperti titik nada tinggi atau titik rendah, penekanan pada pola-pola durasi bacaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada tafsir Quran. Ya, upaya lain untuk memahami Al-Quran yang dalam kenyataannya yang paling banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin adalah melalui tafsir. Ya, istilah tafsir berasal dari kata fasaro, yang artinya menjelaskan, menerangkan, menyingkap, atau menampakkan. Secara khusus bermakna penjelasan atas Al-Quran atau ilmu tentang penafsiran kitab suci tersebut. Metode yang digunakan bin Asyati dalam tafsir Al-Quran adalah metode inovasi Al-Quli. Suaminya Al-Quli yang dikemukakan dalam buku Manahij Tajdid, yang meringkas gagasan metodologis Al-Quli itu sebagai berikut. Pertama itu ada pada prinsipnya metodologi adalah penanganan yang objektif terhadap Al-Quran. Ya, dimulai dengan mengumpulkan semua surat dan ayat yang ada di dalam Al-Quran ke dalam tema yang akan dikaji. Yang kedua, dalam memahami nas, yang penting adalah menyusun ayat-ayat menurut nuzul untuk mengetahui situasi waktu dan tempat, seperti yang diungkapkan riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul sebagai konteks yang menyertai turunnya ayat dengan dan berpegang pada keumuman lafaz, bukan pada sebab khusus turunnya ayat. Asbabun nuzul hendaknya tidak dipandang sebagai penentu atau alasan yang tanpa ayat tidak akan diturunkan. Yang ketiga, dalam memahami petunjuk lafaz, saya menegaskan bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Karena itu, hendaknya kita mencari petunjuk pada bahasa aslinya yang memberikan kepada kita rasa kebahasaan bagi lafal-lafal yang digunakan secara berbeda, baik yang hakiki
maupun yang majazi. Kemudian kita simpulkan muatan petunjuknya dengan meneliti segala bentuk lafaz yang ada di dalamnya, lalu mencari konteksnya yang khusus dan umum di dalam ayat dan surat Al-Quran secara keseluruhan. Yang keempat adalah memahami rahasia-rahasia ungkapan. Kita mengikuti konteks nas di dalam Al-Quran baik dengan berpegang pada makna nas maupun semangat. Kemudian makna tersebut kita konfirmasikan dengan pendapat para mufasir. Melalui cara ini kita terima apa yang ditetapkan nas dan kita jauhi kisah-kisah Israiliyat, ada noda nafsu, paham sektarian dan takwil yang berbau bid'ah. Selanjutnya ada kesederhanaan barat dalam Al-Quran. Dalam kaitannya dengan penyuntikan teks Al-Quran, telah disebutkan upaya rintisan yang dilakukan Karachi dari sejumlah manuskrip Al-Quran yang tujuannya penerjemah Latin yang dilakukannya, tetapi tingkat kesarjanaannya lebih baik dicapai Gustav Leberich Vogel dalam suntingannya. Upaya penyuntingan yang dilakukan dengan meramu bacaan-bacaan kanonik yang tujuh dalam rangka memperoleh suatu teks Al-Quran yang relatif lancar dan mudah dipahami. Tetapi lantaran harmonisasi ini dan juga karena pertimbangan terhadap kesatuan gagasan dan akhiran rima, sistem penomoran ayat yang digunakan dalam edisi tersebut berbeda dari berbagai edisi Al-Quran yang telah dieksis di Barat. Bahkan teks edisi Vogel juga relatif berbeda dari tradisi tekstual yang ada di dunia Islam, yang secara konsisten mengikuti salah satu dari ketujuh bacaan resmi dari penulisan Al-Quran, ya maupun dengan teks edisi standar Mesir, tetapi seleksi berbagai bacaan dalam qiraah 7 yang dipraktikkan Vogel pada faktanya merupakan penerapan kembali prinsip ikhtiar dalam qiraah dari periode klasik Islam yang dalam perjalanan sejarah Islam telah mengalami proses pemiskinan konseptual dan bisa dikatakan sebagai setelah penerbitan Al-Quran edisi standar Mesir pada tahun 1923. Vogel juga menyertakan semacam indeks untuk edisi Al-Quran yang akan diterbitkan secara terpisah pada tahun 1842. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.